Guys, kalian tau boneka ini gak sih? Ini namanya boneka kaca. Kisahnya ngeri banget dan katanya ini dari kisah nyata. Boneka ini udah ada dari tahun 1730-an dan asalnya dari kerajaan Eropa Timur. Jadi dulu ada selir raja yang lagi hamil. Kerajaannya tuh berharap yang lahir bayi laki-laki. Tapi ternyata yang lahir justru bayi perempuan yang mukanya cacat. Karena dianggap aib, bayi itu dibakar hidup-hidup. Abunya dicampur keramik dan dibentuk jadi boneka ini yang dinamain boneka kaca. Katanya orang tuh nggak boleh banget natap langsung boneka ini lebih dari 20 detik. Soalnya boneka terkutuk ini bisa ngedipin mata dan orang yang ngeliat bakal celaka. Serem ya boneka ini. Guys, kalian tau boneka ini nggak sih? Ini main video game di tengah hutan, tapi akhirnya nggak nyangka banget. Waktu nggak sengaja video gamenya jatuh. Tiba-tiba ada ranting pohon yang bergerak dan mengambil video game dia. Itu benar-benar bingung banget, cuy. Tapi dia tuh nggak menyadari kalau dia tuh udah masuk ke dalam game tersebut. Dia disediakan 3 nyawa dan harus memenangkan game tersebut. Dia pun terus berusaha, cuy. Tapi tanpa sengaja nyawanya tuh satu persatu hilang. Tapi anak ini tuh nggak menyerah, cuy. Walaupun levelnya makin lama makin sulit. Dan pohon ini pun tumbuh duri-duri yang mengerikan. Kata banyak banget rintangan yang bisa menghilangkan nyawanya. Dan persediaan nyawa anak ini tuh tinggal 1 lagi, cuy. Dia tuh benar-benar berusaha keras banget supaya dia bisa keluar dari game tersebut. Sampai akhirnya dia tuh mendapatkan lagi video gamenya. Ketika dia udah berhasil melewati semuanya, ada tulisan continue. Dia pun langsung melihat alam di luar sana. Dia nggak mau lagi membahayakan dirinya. Dia pun lebih memilih fokus ke dunia nyata dan melupakan video gamenya dia. Ini main video game di tengah hutan, tapi akhirnya nggak nyangka banget. Waktu nggak sengaja semua oksigen di kota ini udah hilang, dan yang tersisa tinggal mereka berdua. Mereka coba cari ke supermarket, tapi semuanya itu udah nggak ada. Mereka telepon pertolongan, tapi nggak ada lagi yang ngejawab. Akhirnya mereka mencoba untuk mencari pertolongan dengan menghidupkan kembang api gitu, cuy. Dan gak lama setelah itu, mereka ngelihat ada kembang api dari ujung kota itu, cuy. Dan akhirnya mereka pun mengejar tempat itu. Sampai di sana mereka lihat ada sebuah pesta, tapi sayangnya, cuy, walaupun semua musiknya masih hidup, orang-orang di sana tuh udah nggak ada lagi. Mereka semua udah nggak sadarkan diri. Dan mereka berdua pun baru menyadari bahwa sisa oksigen yang mereka punya itu tinggal sedikit. Sampai akhirnya mereka berdua saling menyingkirkan, cuy. Mereka berebut sisa oksigen yang masih ada, karena mereka tuh panik nggak bisa melanjutkan hidup mereka. Nah, tapi ternyata cuy, cewek ini benar-benar nggak sengaja mendorong si cowok sampai jatuh, sampai si cowok kehilangan nyawanya. Cewek ini benar-benar nyesel banget karena hanya satu-satunya teman yang dia punya. Dan sekarang si cowok juga udah nggak ada. Akhirnya cewek itu pun juga ikut mengakhiri nyawanya dengan melepas tabung oksigen. Semua oksigen di kota ini udah hilang, dan yang tersisa tinggal mereka. Cowok direndahkan karena dia nggak bisa ngomong, dan kalau ngomong itu selalu pakai tab atau android gitu. Tapi akhirnya nggak nyangka banget, cuy. Manajer restoran ini benar-benar nggak yakin banget sama kemampuan dia. Padahal owner restoran itu bilang kalau dia yakin cowok itu tuh cerdas. Kekurangannya hanya karena dia tuh autis dan nggak bisa ngomong. Tapi beberapa kali manajer restoran ini selalu merendahkan dia, cuy. Kemudian mesin kompor restoran ini tuh ada yang rusak. Ketika si cowok yang nggak bisa ngomong ini datang, dan dia coba buat chat, manajer restoran ini langsung ngedorong dia dan merendahkan dia itu anak autis. Gak mungkin bisa ngelakuin apapun. Bahkan dia tuh gak dibolehin untuk nyentuh sedikit pun dari kompor itu, cuy. Dan kemudian dia mencoba untuk kerja yang lain. Dia mencoba untuk dekorasi kue. Tapi pas dia coba, cuy, ternyata dia tuh benar-benar pinter banget. Dia tuh langsung bisa, padahal pertama kali nyoba. Nah, tapi tiba-tiba lagi dan lagi manajer restoran itu datang dan merebut pekerjaan dia kayak gini. Akhirnya kuenya tuh jadi rusak dan dia yang disalahin, cuy. Terus dia mencoba lagi kerja yang lain, dia nyapu. Tapi tiba-tiba ada customer yang datang. Karena dia gak bisa ngomong, dia ambil tabnya dan kita lanjut part 2. Orang cowok direndahkan karena dia nggak bisa ngomong, dan